Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wasidqa fil qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah. Di pertemuan terakhir kita sudah masuk di mas'uliyah at-tarbiyah an-nafsiyah, bagaimana kita tertanam pada diri kita masing-masing ini sebagai orang tua memiliki tanggung jawab pendidikan kejiwaan yang perlu kita kawal, bagaimana mentalitas kejiwaan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah melihat beberapa fenomena yang sering terjadi kepada anak-anak kita. Pertama, zahiratul khajal, fenomena minder. Ini sudah kita bahas panjang lebar dan tuntas, alhamdulillah. Dan terakhir kita sampai kepada zahiratul khauf, anak yang memiliki rasa takut. Nah, saudara sekalian, kenapa anak memiliki rasa takut? Ini bisa kita lihat bahkan dalam kitab ini, anak sejak umur 4 bulan sudah mulai terasa. Nah, ketika dia ada tamu, terus ngelihat tamu terus menangis. Ya, setiap ada orang baru asing bagi dia menangis. Bahkan dikasih boneka, ngelihat bonekanya unik, sedikit seram, menangis. Nah, ini kebetulan Pak, saya sekarang ini sedang mencari celah. Saya punya cucu juga, kemarin neneknya yang di Jakarta memberikan oleh-oleh onta yang bisa berjalan kemudian keluar suara. Suaranya itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Cuma karena onta berjalan terus keluar cahaya, keluar suara seperti itu, kaget dia jemaah. Kalian terus takut. Kayak tidak masuk akal memang, tapi inilah fenomena yang kita bahas. Anak sudah umur 2 tahun, sementara boneka-boneka yang lain, boneka kucing dia bisa, boneka ini bisa, ngadapi ini takut. Bagaimana caranya jemaah sekalian? Nah, tapi biarkan saja jemaah sekalian, kita jangan paksakan. Apalagi kemudian dinikmati sama orang tuanya, ngelihat anak nangis, terus kita ketawa-ketawa, dia semakin tertekan jiwanya jemaah sekalian. Segera matikan, alihkan pada perhatian yang lain. Nanti di saat kemudian sukmanya mulai nyambung, anak ini sudah mulai nyambung sukmanya, datangkan onta tadi Pak, tanpa kita membunyikan. Mungkin kita memulai dulu. Kita mencoba mencium, ini adalah kendaraannya Rasulullah, ini kendaraannya orang-orang Arab dulu, ya, sesuai dengan pemahaman mereka, anak-anak kita ini jemaah sekalian. Ya, kita peluk dia, akhirnya dia mendekat jemaah sekalian, megang pula, kita pegang dia megang juga gitu. Jangan dibunyikan dulu jemaah sekalian, minimal ada keberanian untuk memegang ya makhluk yang dianggap asing olehnya.
Sebab kalau kita biarkan nanti selamanya akan trauma, Pak. Sampai masa tuanya pun akan punya perasaan takut seperti itu. Kita juga sudah membahas di pertemuan yang lalu kenapa anak memiliki rasa takut seperti itu. Nah, ikhwatal iman, biasanya fenomena takut ini yaitu karena memang kita orang tuanya menakut-nakuti, ya, untuk mendiamkan anak supaya cepat tidur, lampu digelapkan juga masih bersuara, tidak bisa tidur, kemudian kita takut-takutin, Pak, mukul ranjang kita dipukul, Pak, suara apa itu gitu. Ini tanpa kita sadari telah membuat anak punya perasaan takut, ya. Atau juga jamaah sekalian, tarbiyatul walad alal uzla wal intiwaiyah wal ihtima' bi jadranil manzil. Membiarkan anak, setiap kita tidak ingin diganggu, anak kemudian dimasukkan di kamar kemudian ditutup. Ada tamu kita tidak ingin diganggu, anak kemudian ditaruh di belakang tembok sehingga anak sendirian. Nah, ini tanpa kita sadari telah menakut-takuti anak kita dalam suasana seperti itu. Atau ini yang paling parah, yang paling banyak, sirdil qasas al-khayaliyah allati tattasilu bil jinni wal afarid, yaitu seringlah orang tua memaparkan cerita-cerita, kisah-kisah khayal, ya, yang terkait dengan dunia mistis, jin, ya, nanti ada mak lampir, ada gondoruo, ada apa segala macam, sehingga anak menghayal juga, jemaah sekalian. Muncul perasaan takut seperti itu. Tidak ada jalan lain, sebagaimana saya juga pernah menyampaikan, menghadapi fenomena seperti itu, tansyiatul walad mundu nu'umati adfari alal imani billahi azza wa jalla wal ibadati lahu wa taslimu li janadihi. Bagaimana kita membiasakan anak, ya, mengawal sejak kecil, menanamkan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu takut, kita ada Allah di sini. Walaupun gelap di mana-mana, kita punya Allah, ya. Kemudian anak diajari pula beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian anak juga dilatih untuk hidup di lingkungan masyarakat yang kemudian suasananya dekat dengan masjid, dengan sekolah-sekolah agama. Ini nanti membuat anak ada, Pak, rasa percaya dirinya, jemaah sekalian, dan tidak takut pada apapun pula. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Subhanallah, memang manusia diciptakan suka berkeluh kesah, jemaah sekalian. Ketika ditimpa sesuatu yang tidak enak, semua orang dicurhati. Tetapi ketika ditimpa sesuatu yang membahagiakan, dia tidak mau berbagi, kecuali orang-orang yang salat. Kenapa dikatakan salat? Karena salat ini adalah mi'raj kita, melatih anak untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini juga sudah saya bahas, i'ta'uhu hurriyatut tasarruf, kita berikan kepadanya, kepada anak kita ini, kemerdekaan bergerak dimanapun ia berada, jemaah sekalian, ya. Tolong diberi pula tanggung jawab wa tahammulil mas'uliyah, ya, wa mumarasatil umur ala qadri dumuhi. Kemudian dilatih anak itu untuk memegang beberapa perkara sesuai dengan perkembangan usia dan umurnya, ya, dan perkembangan fisiknya. Kayak tadi pagi saya ngisi pengajian, ibu-ibu guru-guru Al-Hikmah di Gayung Sari, jamaah sekalian, tiba-tiba ada anak laki-laki berani, Pak, tampil ke depan. Saya sangat mengapresiasi anak-anak seperti itu. Saya juga tidak pernah terganggu dengan anak-anak seperti itu. Saya katakan ini anak cerdas, saya bilang. Ini anak percaya diri, ini anak berani, ya. Dibandingkan dengan anak yang kemudian di belakang terus, ya, asik dengan main HP ibunya. Ini anak tidak, justru bergerak, ini otaknya jalan, masyaallah, muslim dan berani. Ya, subhanallah, begitu selesai pengajian, betul, Pak. Selesai pengajian datang menemui saya dan salaman dengan saya, jamaah sekalian. Nah, inilah
yang saya katakan, berikan dia kebebasan untuk mengekspresikan dirinya. Jangan diganggu anak kecil itu bergerak ke sana kemari. Memang itu tugas mereka, kerjaan mereka. Itu menunjukkan kecerdasan anak-anak yang pintar-pintar, seperti yang berani-berani seperti itu. Kemudian hati-hati orang tua, jangan menakut-nakuti anak-anaknya, khususnya ketika dia sedang menangis, ya, menangis kemudian ditakut-takuti. Masya Allah, syukran ya akhi. Anak ditakut-takuti ketika menangis, awas ada jin, awas ada mak lampir, awas ada gondoruo, awas ada ini. Ditakut-takuti dengan cara-cara seperti itu sangat ini Pak, membantu mereka untuk menjadi anak yang penakut. Jamaah sekalian, tegarkan, ya, ajak dia berani. Mana gondoruonya, mana mak lampirnya, gitu, ya. Karena al-mu'minul qawi, karena mukmin yang kuat di sini kuat perasaannya, kuat fisiknya, kuat pikirannya, kuat khayalannya, itu lebih dicintai oleh Allah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, penakut dan lain sebagainya. Dan begitu seterusnya jamaah sekalian. Nah, kemarin kita telah memberikan beberapa contoh-contoh real apa yang terjadi di kalangan para sahabat dulu, bagaimana mereka keberaniannya, sampai urusan perang pun mereka juga ingin terlibat, ingin perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beberapa sudah kita lihat contoh yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ketika kaum muslimin keluar dalam perang Uhud untuk berjumpa dengan kufar Quraisy. Mereka sudah ingin membalas dendam atas kekalahannya dalam perang Badar. Kemudian Nabi menyiapkan pasukannya. Tiba-tiba di situ ada beberapa anak kecil yang belum sampai usianya dewasa ikut juga Pak, ingin bergabung. Bahkan di antara mereka ada yang menjinjingkan kakinya supaya nampak besar, liyakunu, supaya mereka ma'al mujahidina, bersama dengan para mujahidin, sahabat-sahabat Nabi yang siap jihad, li'ila'i kalimatillah. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dulu orang tuanya menanamkan kepada mereka sampai mereka juga ingin juga perang, ikut bersama ayah dan pamannya. Kemudian Nabi Pak dengan rahmatnya, fa asyfaqa alaihimun nabi, kemudian Nabi dengan kasih sayangnya merasa berat, Nabi jangan dipaksa, tidak boleh. Ya, kayak demo-demo lah Pak di kita dulu ketika demo kita membawa anak kecil, itu justru disorot oleh wartawan, ya, eksploitasi anak. Padahal demo-demo kita demo-demo yang damai, ya, demo ingin mengajak inilah persaudaraan yang ada di antara kita supaya anak sejak kecil punya keberanian melihat langsung bagaimana ukhuwah yang kita bangun selama ini. Tapi oleh orang-orang yang benci kepada kita disorot Pak dengan sorotan-sorotan bahasa-bahasa yang negatif. Tuh, anak-anak masih kecil, panas-panas, perempuan lagi dijilbabi, padahal tidak ada kewajiban pakai jilbab, dan macam-macam omongan jemaah sekalian. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi buat kita silakan, tidak ada masalah. Ya, sebagai dulu para nabi juga, di zaman Nabi juga seperti itu, sehingga oleh Rasulullah suruh pulang. Salah satunya jemaah sekalian, sebagaimana saya pernah menyampaikan, itu ada salah seorang sahabat masih muda sekali, namanya Rafi' bin Khudij dan Samurah ibn Jundab. Masya Allah. Kemudian Nabi memperbolehkan kepada Rafi', karena dikenal Rafi' ini dua orang Pak, anak muda, umurnya masih di bawah 15 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun, dua-duanya sangat akrab kemana-mana, berteman berdua orang ini. Tiba-tiba dua-duanya ikut perang, yang satu diterima, yang satu tidak. Kenapa yang satu diterima? Karena yang satu ini adalah jago memanah, ya, jago memanah jemaah sekalian, sehingga diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menangislah Samurah ini Pak, teman akrabnya. Wa qala li zawji ummihi, kemudian dia mengatakan kepada abahnya, kepada ayahnya, kenapa Rasulullah kok mengizinkan fulan Rafi', temanku, teman akrabku, waraddani, dan aku ditolak. Ma'anni usri'u, padahal saya bisa mengalahkan dia dalam gulat, katanya. Rupanya berita ini sampai Pak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua anak ini dipanggil, Rafi' dan Samurah, ayo musara'ah, kata Nabi. Ayo gulat, kata Nabi.
Nah, kemudian dua orang ini gulat di hadapan Nabi, Al-Ghalib Samura, kemudian yang menang adalah Samura. Fa'ajazahu alaihi salatu wassalam, kemudian sama Nabi diperbolehkan ikut, sehingga dua-duanya sama-sama ikut, jamaah sekalian. Coba lihat Pak, anak kecil di hadapannya perang, resikonya mati, ya, tapi diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada kemampuan. Sementara kita, jamaah sekalian, ya mohon maaf Pak, saya bicara saya pribadi saja. Dulu saya ketika sempat diizinkan oleh Allah berangkat ke Gaza, Masya Allah, yang gandoli itu luar biasa gitu. Saya tidak perlu menceritakan siapa yang menggandoli di sini, jamaah, dari keluarga sendiri. Ya, coba, padahal ini peluang untuk kemudian, padahal ke sana saya pun juga tidak megang senjata. Saya membawa misi kemanusiaan, membawa dana umat bersama dengan dokter-dokter, berbagai macam dokter spesialis. Saya bergabung dengan mereka, saya memotivasi mereka. Tapi ya takut juga, jamaah sekalian, dan betul Pak. Ya, karena mungkin karena doa. Padahal saya tiap perjalanan berdoa, ya Allah karuniakan saya syahid. Ya Allah karuniakan saya segera berjumpa denganmu gitu. Itu boleh-boleh saja kita berdoa. Tapi begitu Pak, karena kita waktu itu nunggu sampai 16 hari tidak bisa masuk. Itu bom di sana sini, kita kedengaran dari kejauhan, dredeg juga, jamaah sekalian, rasa takut itu muncul. Jadi memang ini perasaan keberanian ini harus memang dibuat Pak, semuanya, jamaah sekalian. Harus kompak, keluarga besarnya, masyarakatnya, lingkungannya, sehingga muncul anak-anak yang militan, yang pemberani menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, sebagaimana terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sudah bahas bagaimana Abdullah putra Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan kemudian dengan Aisyah radhiyallahu anhu ketika bersama dengan Asma binta Abu Bakar As-Siddiq. Dua-duanya adalah putri Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi dan Abu Bakar hijrah. Justru yang mengawal Pak putra-putranya, jamaah sekalian, putra dan putrinya, putra dan kedua putrinya, jamaah sekalian. Asma dalam kondisi hamil, ya, dia menggendong makanan, di perut-perutnya buncit, dibersamai oleh Aisyah yang begitu belum dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berani Pak, bahkan bekas-bekas kaki Nabi itu dihapus oleh dua sahabiah ini, jamaah sekalian. Kecil, dan kita tahu siapa Aisyah pada waktu itu, umurnya masih di bawah 9 tahun, ma'asyal muslimin. Begitu pula kakaknya yang namanya Abdullah, ya, putra Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga begitu, jamaah sekalian. Dia yang kemudian malam-malam menyampaikan berita kepada Rasulullah. Sebelum subuh tiba dia keluar, kemudian bergabung dengan orang Quraisy untuk mencari info apa yang akan terjadi. Dan info itu semua disampaikan kepada Rasulullah dan Abu Bakar, sehingga selamat Pak, dua sahabat ini tidak kemudian tidak bisa dicari oleh orang-orang Quraisy untuk dibunuh, jamaah sekalian. Ini semuanya dalam kondisi umur sangat muda, ya, sebagai digambarkan dalam kitab ini. Nah, saudara sekalian, coba lihat juga hadis riwayat Bazzar wa Ibnu Athir fil Isabah dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ra'aitu akhi Umair bin Abi Waqqas qabla an yu'ridana Rasulullah yawma Badr yatawara. Masya Allah. Faqultu ma laka ya akhi? Qala inni akhafu an yarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayarudduni. Rupanya Sa'ad bin Abi Waqqas punya saudara namanya Umair, Pak. Umurnya masih kecil memang, jamaah sekalian. Memang ini seorang keluarga orang kaya, dan kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk 10 sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Dia punya adik namanya Umair, jamaah sekalian. Masya Allah. Apa yang terjadi, jamaah sekalian? Ditanya, tiba-tiba dia ngumpet-ngumpet, Pak. Apa ya tawara? Apa kalau ya tawara apa yang ngumpet-ngumpet, Pak, jangan sampai ketahuan oleh orang lain, khususnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuan Pak sama saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Malaka ya akhi, ada apa denganmu wahai saudaraku? Qala inni akhafu ayyarani Rasulullah. Saya sungguh takut
jangan-jangan saya nanti kelihatan oleh Rasulullah, fayurud, nanti aku ditolak, tidak bisa masuk dalam perang Badar ini gitu. Wa anna uhibbul khuruj la'alla Allah yarzuquni syahada, padahal saya ingin sekali keluar ikut bersama para sahabat, siapa tahu Allah mengkaruniakan kepadaku bisa mati syahid dalam perang ini. Qala fa'urida ala Rasulillah faraddahu lisigarihi, kemudian Pak ditunjukkan sama Nabi, dibawa oleh Sa'ad, nih adikku pengen ikut ya Rasulullah. Faraddahu lisigarihi, kemudian oleh Nabi ditolak karena memang sangat kecil umurnya jamaah sekalian. Fabaka, nangis Pak. Jadi anak kecil belum balik pengen ikut jihad ditolak sama Nabi, menangis jamaah sekalian. Menangis kenapa? Karena tidak bisa ikut tampil dalam perang ini jamaah sekalian. Melihat keseriusannya, fa'ajazahu alaihi salatu wassalam, kemudian diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antum tahu kan, dalam perang Badar ini ternyata yang membunuh Fir'aun hadhil ummah, yang membunuh Fir'aun umat ini kata Nabi itu Abu Jahal, itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Sayyidina Ali, bukan Utsman, bukan sahabat-sahabat besar jamaah sekalian. Tapi katanya jamaah sekalian, Allahu Akbar, yaitu ada dua orang anak, ini hadis riwayat dari Abdurrahman bin Auf, ketika saya sedang berada di saf terdepan, tiba-tiba ada dua anak muda yang sudah diizinkan sama Nabi, mungkin kayak sebagaimana sahabat-sahabat ini, Umair bin Abi Waqqas jemaah sekalian, umurnya di bawah 15 tahun gitu. Terus nanya sama Abdurrahman bin Auf, "Amma, paman, ata'rifu Abu Jahal? Antum tahu enggak mana yang namanya Abu Jahal itu?" Faqultu na'am, iya aku tahu. Itu. Wa ma hajatuka ilaihi? Ada apa kau nanya Abu Jahal? Apa keperluanmu? Ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah. Telah sampai berita kepadaku. Ini orang Ansor, Pak, dua anak muda ini. Telah sampai kepadaku bahwa ini orang selalu menghina Rasulullah, selalu mengganyang Rasulullah. Walladzi nafsi biyadihi la in ra'aituhu la yufariqu sawadahu. Demi Allah, kalau nanti saya jumpa dengannya, ini pedang saya akan nempel kepada tubuhnya. Ya, saksi bisaksi, saya akan berhadapan langsung, perang tanding dengannya, kata dia itu. Hatta yamutul ajal minhu. Nanti kalau Anda ambil lihat mana yang lebih duluan meninggal dunia, saya atau dia. Bisa dibayangkan, Pak. Nah, ini Pak, keberanian-keberanian seperti itu, kisah-kisah seperti ini kita perlu sampaikan pada anak-anak kita, ma'asyiral muslimin. Fata'ajjabtu dzalika, kata Abdurrahman bin Auf, saya kagum dengan keberanian dua anak ini gitu. Faghammazanil akhar faqala li aidan. Yang satunya lagi mengatakan dengan pertanyaan yang sama pula gitu. Akhirnya terjadilah perang jamaah sekalian. Faqultu ala tarayan, ketika sudah melihat mau perang, ente sudah lihat, kalian sudah lihat? Naam. Hada sahibukuma alladzi tas'alani anhu. Ini orang yang kau tanyakan tadi, kata Abdurrahman bin Auf itu. Fabtadarahu bi sayfayhima fadarabahu hatta qatalah. Ini menarik memang, Pak. Ternyata Abu Jahal itu yang membunuh dua anak ini jamaah sekalian. Dan dua-duanya, Pak, pedangnya sama-sama bisa menghunus, bisa menebas badan Abu Jahal dan kemudian tersungkur mati lewat dua anak bocah kecil yang seperti itu jamaah sekalian. Summan sarafa ila Rasulillah fa akhbarahu, kemudian dua-duanya lapor menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ayyukum qatalah, kata Nabi. Ayo Nabi sekalian menguji di antara keduanya jamaah sekalian. Siapa di antara kalian yang membunuhnya gitu. Dua-duanya, Pak, saling menunjukkan, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Kata Nabi, qala kullu minhuma, kalian betul-betul dua-duanya? Qala ana qataltu, tidak, aku ya Rasulullah gitu. Jadi masing-masing ingin menunjukkan, ingin membunuh Abu Jahal ini jamaah sekalian. Nabi bertanya, Pak, pada dua anak muda ini, qala hal masahtuma sayfaykuma, apakah kalian berdua sudah membersihkan pedang kalian berdua, pedangnya? Ya, apakah kalian dua-dua sudah membersihkan pedangnya?
Qala la, masih ada ya Rasulullah gitu. Qala, bawa ke sini kata Nabi. Fanadhara Nabi fi sayfaini faqala kilahuma qatalahu. Masya-Allah. Dilihat sama Nabi Pak, dua pedangnya Pak sama-sama ada darahnya Abu Jahal jamaah sekalian. Kata Nabi, kalian berdua dua-duanya telah membunuh Fir'aun hadhil ummah. Ya Fir'aun umat ini. Coba lihat jamaah sekalian, bagaimana keberanian dua sahabat ini. Ya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini dinamakan Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh, dan yang satu lagi namanya Mu'ad ibn Afra radhiyallahu anhuma. Kalau Ibn Jamuh ini Pak, ayahnya juga ikut dalam perang ini. Bahkan dalam perang Uhud ini ayahnya syahid jamaah sekalian. Ternyata abahnya ini Pak orang yang sangat tua, mohon maaf kakinya pincang. Ya kayak orang kena polio Pak. Dan ikut juga perang dalam perang. Nanti kita dalam bab yang lain kita akan bahas bagaimana peran Ibnu Jamuh ya ketika membersamai Rasulullah dalam jihad ini. Nah, saudara sekalian, inilah Pak beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana sahabat-sahabat terdahulu terlibat Pak dalam masalah keberanian yang luar biasa. Hatta sejak kecil pun sudah dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada jalan lain bagi kita Pak, latihan. Ayo Pak, ajak anak-anak kita Pak. Ya, tunjukkan keberanian mereka itu. Tampil silakan. Kalau sekarang mungkin tampil di suruh baca puisi, tampil ketika ada demo-demo, sudah ikut juga Pak bersama orang tuanya demo-demo yang positif ya, kayak demo Palestina ya atau demo apa aja anak kita jamaah sekalian, supaya ada mental keberanian menghadapi tantangan dalam hidup ini. Nah, inilah yang namanya bab fenomena takut yang harus kita antisipasi jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita. Kisah-kisah seperti ini jemaah sekalian perlu terus-menerus kita sampaikan kepada mereka semua. Nah, yang ketiga apa jemaah sekalian? Masih ada waktu 5 menit ya. Namanya zahiratun naqsi, asy'ur bin naqsi, fenomena punya perasaan ada yang kurang pada dirinya. Ya, ini kadang-kadang Pak kita sering mendapatkan anak yang minder Pak, karena pada dirinya ada, bisa ini terkait dengan masalah fisiknya yang cacat, sehingga dia tidak pede bergaul dengan orang lain. Ya mudah-mudahan anak kita semuanya sehat Pak ya. Anak tiba-tiba juling Pak. Kita punya anak tiba-tiba, mohon maaf, bibirnya sumbing umpamanya jemaah sekalian. Ini fisik, masalah fisik, sehingga dia tidak pede Pak bergaul dengan orang banyak. Atau juga sakit-sakitan ya, kata orang Madura mengi, kena asma ya, sedikit-sedikit sakit ya. Atau ada anak Pak kena polio ya, jalannya miring ya mas sekalian, tidak normal. Apalagi ini terjadi pada perempuan. Ada anak kena skoliosis ya, punggungnya atau di belikatnya ini membungkuk jamaah sekalian. Ini masalah-masalah syur bin naqs suka terjadi pula di tengah-tengah kehidupan anak-anak sebagian saudara kita jamaah sekalian. Atau mungkin juga ada awamil tarbawiyah. Anak bisa kemudian punya perasaan kurang karena memang sikap kita Pak dalam mendidik mereka, keluar kata-kata yang membuat mereka jadi minder Pak, beda dengan yang lainnya. Nanti saya akan bahas masalah ini. Atau zuruf iktisadiyah, karena kondisi ekonomi yang sangat menjerat dia, orang tuanya sangat miskin, sehingga dia tidak pede bergaul dengan orang banyak. Nah, bagaimana fenomena-fenomena seperti ini yang juga sering terjadi, sehingga terjadi Pak penyimpangan dalam sikap dan perbuatan serta gaya hidup, kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah anak-anak kita jamaah sekalian. Nah saudara, dalam kitab ini hati-hati, biasanya faktor-faktornya itu disebabkan karena 6 faktor. Dan nanti saya akan bahas satu persatu di pertemuan yang akan datang insyaallah. Faktor pertama adalah at-tahqir wal ihana. Orang tua, lingkungan keluarga yang selalu menghina anak ini Pak. Apa maksudnya? Nanti kita kaji bersama bagaimana maksud menghina anak-anak ya ketika terjadi di tengah-tengah kita jamaah sekalian.
Nah, at-tahqir wal ihadah, na'udzubillah ya, ini justru diletakkan di poin pertama oleh ulama-ulama kita, karena ini Pak yang paling banyak terjadi pada anak kita. Kesalahan kita mendidik anak dengan cara yang menghina mereka. Apa contohnya? Mohon maaf jemaah sekalian, ya, banyak kita dengar dari orang tua ketika anak, mohon maaf, berdusta, baru pertama kali berdusta, pembohong kau, pendusta kau. Ini anak kecil Pak. Seharusnya kita mengatakan, ayo tidak boleh berdusta, ada Allah yang melihat gitu. Jangan langsung kita mengatakan kadzab, engkau pendusta, pembohong. Abi tidak percaya lagi. Hanya minder anak itu jemaah sekalian. Merasa dia, kadang-kadang dia juga berbohong karena tekanan Pak, karena takut dimarahi sama orang tuanya. Sebenarnya dia ingin jujur jemaah sekalian, tapi karena kita kasar, terjadilah seperti itu. Akhirnya Pak, kata-kata bohong itu melekat, didengar oleh kakaknya, didengar oleh adiknya, didengar oleh tetangganya. Akhirnya orang tidak percaya sama anak ini. Oke? Atau jemaah sekalian, dikatakan anak nakal, ya. Apa namanya, kalau bahasa Arabnya syirir. Apa syirir? Ya nakal Pak ya. Ya. Apa kalau bahasa kita nih Pak, sering kita dengarkan panggilan orang-orang di sini Pak, di daerah utara ini, ketika anak beda dengan anak yang lain, ya, apa istilahnya jemaah sekalian, ya nakal lah, kurang lebih seperti itu. Atau ketika dia mengambil mengambil bolpen abinya, orang tuanya, langsung dikatakan maling, pencuri, padahal dia mengambil Pak untuk menulis pekerjaan rumahnya jemaah sekalian, PR-nya gitu, dan nanti akan dikembalikan, tapi orang tua saking emosi, maling kok, keluar kata-kata sepertinya, dia tertekan jemaah sekalian. Ini namanya at-tahqir wal ihana, ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Atau ngambil apel punya adiknya, ya, atau ngambil apel punya kakaknya gitu, keluar kata-kata umpatan yang sangat luar biasa, tidak masuk akal, tidak sesuai dengan kesalahan yang ada, dan lain sebagainya. Atau ketika disuruh-suruh agak malas Pak, ya biasa Pak, anak kita semua ya, pemalas, nanti kau tidak akan sukses hidupmu di masa tua. Wah, omongan-omongan yang kasar, akhirnya jadi begitu anak kita jemaah sekalian. Nah, ini bagaimana kita mengantisipasi masalah ini? Nah, ini adalah namanya at-tahqir wal ihana. Ya, kita menghina, mengecilkan dia, meremehkan dia, sementara amal-amal baik kita tidak pernah kita apresiasi. Bagaimana menyeimbangkan masalah itu? Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Pak, fenomena-fenomena yang saya bahas dari kemarin ini, fenomena minder, fenomena takut, sekarang fenomena merasa kurang, ada rasa kurang pada dirinya, itu semuanya dijauhkan dari anak-anak kita, dan kita berdoa mudah-mudahan mereka semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.